Mari yang AJT. Belum ya, Pak. Perkenalkan diri Pak. Jemur badan. Ya, baik, terima kasih. Badan. Kalau mau tepuk tangan tidak apa-apa, boleh. Tidak kena corona kalau tepuk tangan. Silakan Mas. P3 melakukan jemur badan jam 10 pagi. Baik, terima kasih Pak Billy. Pak siapa nih? Pak Hakim. Satu orang saja dari pembangkit. Terima kasih Pak Hakim. Iya. Satunya lagi mana ya? SW. Oh, SW. Oh, baik. Oke, baik. Terima kasih selamat datang di P3 Jayapura. Ya. Baik Bapak Ibu. Terima kasih untuk Jemur badan ini. Bagi Bapak Ibu. Ini orang-orang distribusi. Orang bagian pegang strom ini jemur badan semua ini. Bisa di blog yang ya. Nah, silakan Pak, kalau mau disampaikan. Semangat pagi. Pagi. Oke, selamat pagi ibu sekalian. Pagi hari ini kita kembali Aman. Berkelahi kemarin. Tangkis parang. Orang mabuk. Kita rokok setelah kasih. Tapi merokok lagi. Di situ. Orang biak. Dekat rumah. Pulang malam. Vespa dia cegah. Kita di Beren masih tetap dikasih tugas dan tanggung jawab kita untuk tetap kita laksanakan seperti biasa. Kita berdoa supaya semua teman-teman yang ada di lapangan, kita semua keluarga besar Dari Bapulis. di seluruh tanah Papua dan Papua Barat ini, kita semua bisa PRT langsung panggil selamatan polisi, dan tangkap. jauh dari kondisi yang sekarang sedang terjadi di seluruh dunia, bahkan Indonesia yang khusus kita di Papua dan Papua Barat. Di pagi hari ini seperti biasa setiap hari ini semua Bagus betinya. yang dilaksanakan di pelayanan, di mana di pagi hari ini kita sama-sama sebenarnya kita laksanakan di pagi, tapi karena tujuannya supaya harus ada panas matahari. Ini bagian pegang strom 20 kafe ini. Bagian pegang strom 20 kafe. Teman-teman bisa dapat menikmati suhu udara yang cukup panas, supaya bisa kalau ada corona yang mengganggu ini bisa mati atau hilang, itu seperti apa lah, jawab masing-masing. Oke, jadi yang pertama dari sisi manajemen mengharapkan kepada kita sekalian, terutama dokter kesehatan masing-masing. Dan dengan kondisi seperti ini kita sebenarnya dibatasi semua jarak kita yang sifatnya untuk berkumpul berbaring bersama dengan teman-teman atau orang di luar, dan sifatnya untuk sentimen yang lain itu kita hindari. Tapi pelayanan tetap kita jalankan, laksanakan, tapi harus jaga jarak, jaga kondisi, jaga kesehatan. Selalu harus pastikan tubuh kita fit. Vitamin yang kemarin sudah dibagikan, disampaikan kalau bisa diminum bagi yang baru-baru atau apa yang mudah-mudahan ini kan fisiknya bagus, tapi ya kita semua sama-sama saling menjaga, terutama yang merasa diri fisiknya lemah dan lain-lain. Ya, sekarang kan ada pemeriksaan gitu ya. Fisiknya kuat ini. Klinik yang bersama dengan kita kan ada. Jadi kalau memang ada bapak ibu yang merasakan Jemur badan ini. Orang PT PLN Persero P3 aja Jayapura. langsung ke sana untuk bisa memeriksa kesehatan di sana. Daripada nanti di luar daripada itu, akhirnya kita merasakan hal-hal yang di luar dari itu, sebenarnya kita sekalipun ada yang sakit malaria atau demam biasa, tapi dianggap bahwa itu adalah corona. Jadi membuat orang itu bisa rasa frustasi sendiri, bisa rasa sendiri, jadi bisa sakit sampai bisa jadi lewat, nanti dianggap bahwa itu corona, akhirnya dibuat dengan situasi yang tidak seperti biasanya. Nah itu, sehingga di hari ini yang ditekankan kepada kita, himbauan dari Pak Jem tadi pagi bahwa kondisi kita di Papua dan Papua Barat ini kan sudah semakin bertambah ya, yang positifnya itu, sehingga kita tetap antisipasi teman-teman yang
memang sudah dirumahkan, silakan tetap di rumah, ya di umur di atas 53 ke atas kalau memang ada di sana, atau ada teman-teman yang menyatakan positif masuk dalam hal seperti itu, silakan di rumah masing-masing, stay di rumah, atau seperti apa silakan dikoordinasi kalau ada yang rasa itu cepat saling koordinasi supaya cepat ada pencegahan atau mungkin ada jalan keluar daripada nanti bergerak terus nanti yang berkembang. Itu yang harus perlu kita ingatkan, dan intinya bahwa yang standby di rumah itu jangan sampai aktivitas di sisi tugas dan pelayanan juga tidak dilaksanakan, tapi tetap harus jalan dilaksanakan. Kalau ada pekerjaan yang dikerjakan, silakan gunakan Zoom, bisa digunakan live streaming ataupun mungkin ada kegiatan atau lewat telepon, lewat semua internet, bisa kita gunakan fasilitas itu untuk bisa melaksanakan tugas pelayanan yang ada saat ini yang sedang kita kerjakan. Karena yang pertama adalah paling penting pelayanan kita di lapangan, di luar sana listrik harus tetap aman, harus andal. Walaupun kita sekarang Dewan Puncak kita di seperti ini, seluruh Papua dan Papua Barat merata ya, jadi bebannya jauh sekali, turun biasanya dari 70-an, 77 sampai 78 MW kita di Jayapura, sekarang dari tinggal 65, bisa sampai 62, 63, itu. Jadi itu kondisi di malam. Kalau siang dia sepeda sekali 58, 59 itu posisinya di situ. Karena kondisi begini banyak kantor dan usaha-usaha dan sebagian dikurangi sehingga penggunaan listrik itu tidak begitu besar. Itu yang menjadi perhatian bagi kita. Nah, yang berikut adalah yang nanti menjadi kendala yang membuat kita di 3 bulan berjalan, yaitu April, Mei, dan Juni, yaitu dengan adanya keputusan penggunaan listrik gratis dari daya 450 VA dan daya 900 VA bagi masyarakat yang tidak mampu, yang sudah disampaikan pemerintah untuk itu dilaksanakan. Kita memang nanti akan mengalami penurunan di sisi pendapatan, di sisi KW jual, bahkan itu juga sangat pengaruh dengan perkembangan ekonomi yang sedang berjalan, berkembang sekarang. Semua pasti akan membuat kita di Thailand ini mengalami goncangan yang cukup lumayan, cukup besar. Sehingga kita diminta untuk tetap melaksanakan, kita wajib harus melakukan itu karena itu instruksi presiden, perintah presiden untuk semua yang ada di bawah yang kaitan dengan pemerintah itu harus wajib dijalankan sesuai instruksi. Sehingga kita tinggal laksanakan, itu sudah dilaksanakan, nanti mekanisme teknisnya itu mungkin dari teman-teman niaga atau teman-teman yang lain bisa dapat mempersiapkan istilah prosesnya. Nanti harus koordinasi dengan niaga wilayah dengan niaga PLN pusat untuk proses dan prosedur yang nanti dilakukan itu seperti apa, supaya teman-teman nanti untuk menyampaikan informasi di luar kepada masyarakat itu jangan sampai salah. Jangan sampai salah menyampaikan informasi. Jadi semua informasi harus cross, informasi harus sama baik dari pusat sampai di daerah. Semua harus sama untuk disampaikan kepada semua pelanggan yang khususnya pelanggan 450 sama 900 yang kena diskon dan yang kenakan gratis itu yang harus wajib kita ingatkan untuk kita sampaikan kepada semua. Itu yang paling penting. Kembali lagi kepada kita, ya kegiatan kita yang di depan kita adalah PON juga ada, tapi itu pun tetap kewajiban kita untuk pelaksanaan pekerjaan fisik teman-teman dari lain, dari JAR. Dan sekarang lagi sedang persiapan pekerjaan teknis secara fisik. Silakan tetap harus diatur dengan baik, waktunya juga harus diatur, dan terus harus tetap jalan, dan kita tetap monitor dan mengawasi dengan baik. Tapi terutama dari kesehatan lain. Dari soal masalah nanti mau ditunda atau tidak pun itu bukan kewenangan kita. Kita punya tugas dan tanggung jawab harus menyelesaikan pekerjaan kita di sisi PLN. Soal masalah lain-lain terkait dengan itu tergantung pemerintah yang nanti akan atur selanjutnya. Nah, jadi daripada nanti kalau dipaksakan untuk tetap dilaksanakan di posisi dan bulan yang sama, yang di bulan Oktober nanti, kita pasti akan kewalahan karena khusus kita di Jayapura, kota dan kabupaten Jayapura ini masih banyak pekerjaan fisik yang kita belum selesaikan di atas 60-70%. Itu karena pusat ponnya nanti ada di Jayapura sini. Itu yang penting. Nah,
kegiatan rutinitas kita seperti pekerjaan rutinitas yang terkait dengan KPI kita, korporat itu kemarin sudah disampaikan nanti akan dilaksanakan, ada perubahan nanti dengan kondisi seperti ini seperti apa, nanti kita tinggal mengikuti perkembangan yang nanti akan diatur dibuat di atas turun sampai kepada kita nanti di unit dari wilayah kepada unit lagi nanti seperti apa, tapi intinya tetap mengacu kepada KPI yang sudah diturunkan kepada kita di unit masing-masing, program-program kerja yang sudah disusun dan sudah menjadi target itu harus benar-benar kita kawal bersama, benar-benar harus kita selesaikan dengan pekerjaan itu supaya nanti di setiap pencapaian kita, kinerja kita di bulan ini nanti di semester 1 itu mudah-mudahan bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu menjadi perhatian. Sekalipun sana sini banyak hal-hal yang dapat mempengaruhi secara di luar dari tugas pokok kita, tetap kita harus laksanakan kewajiban kita untuk menjalankan KPI yang sudah diturunkan kepada kita, karena itulah kewajiban kita. Selagi kita masih menggunakan seragam ini, pakaian ini, berarti itulah yang harus perlu kita perhatikan, karena itu menyangkut tugas dan tanggung jawab dan tugas pokok kita yang utama. Hal yang lain yang nanti menjadi tambahan itu adalah hal yang biasa sifatnya hanya menjadi tambahan. Tapi kalau yang secara langsung terkait dengan kinerja, itulah yang melekat kepada setiap orang, karena itu individu akan bertanggung jawab dengan pencapaian kinerja setiap individu pada saat selesai atau setiap akhir semester itu akan dilakukan pengisian SIM KPI. Jadi kalau itu tidak dilakukan, tidak dikerjakan dengan baik dengan ada perubahan yang sekarang di KPI itu, pasti otomatis kita akan tidak tercapai dan KPI kita pun pasti tidak akan tercapai. Seperti itu. Itu yang paling penting yang harus kita awal. Saya ingatkan kepada masing-masing manajer bagian supaya selalu harus sharing COC, koordinasi dengan stafnya, baik supervisor maupun di bawah-bawahnya, untuk selalu mengingatkan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pekerjaannya selalu harus jalan dan terus dimonitor. Jangan sampai situasi kondisi seperti ini kita tidak kontrol, kita tidak saling bertanya, sehingga banyak yang terlewatkan, sehingga nanti kalau kita bekerja kembali ke belakang kita sudah lupa atau mungkin itu sudah bisa hilang. Itu yang paling penting yang kita sampaikan. Yang berikut nanti mungkin terkait dengan teman-teman, ada berapa yang kemarin sudah menerima SK untuk bergeser termasuk Pak Andreas. Pak Okta tadi sudah lapor ke saya untuk lihat ke kantor wilayah, lapor dulu ke kantor wilayah. Terus ada yang masuk, ada berapa yang masuk? Satu ya? Satu yang terima SK kemarin ya? Masuk itu yang menggantikan Pak Okta dari kantor wilayah, Rahmat. Terus dari Pak Andreas belum ada posisi, belum ada yang ganti. Tapi teman-teman ini Pak Andreas masih tetap yang kita di sini sambil menunggu situasi yang ada. Kondisi nanti benar-benar sudah pulih, benar-benar sudah ada penerbangan, benar-benar diizinkan untuk bisa menerima dari unit penerima penempatan, bahkan dari pemerintah daerah masing-masing tempat untuk bisa membuka, baru teman-teman ini bisa berangkat ke sana. Apalagi kalau kita dari Jayapura itu dianggap bahwa ini daerah yang benar-benar sudah positif corona. Jadi kalau kita kemana-mana juga itu akan rawan. Jadi semua yang ada tetap tinggal di tempat. Kalau nanti terkait iklan, terkait apa, mungkin nanti lewat online atau lewat apa fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan itu silakan digunakan. Tapi intinya kita sementara waktu tetap masih berada di posisi kita di Jayapura, tidak bisa keluar, iklan di luar ataupun